Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini senang sekali saya bisa bertemu lagi melalui video pembelajaran. Bahasa Indonesia akan mempelajari materi kelas 10 mengenai hikayat. Ya, kita mulai saja. Yang akan dipelajari di dalam video kali ini berkaitan dengan hikayat, yaitu membahas pengertian, kemudian ciri-cirinya, ada unsur hikayat, nilai hikayat, jenis hikayat, kemudian kebahasan hikayat, dan beda hikayat dengan cerita pendek. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu pengertian dan asal hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat merupakan karya sastra yang berisi kisah atau cerita, dongeng, ataupun sejarah yang biasanya mengisahkan tokoh dengan kehebatannya, kepahlawanannya, dengan keanehan, kesaktian, bahkan mukjizat yang dimilikinya. Hikayat merupakan salah satu contoh kesusastraan rakyat yang berkembang di masyarakat Semenanjung dan kemudian diterbitkan, disebut sastra rakyat Melayu. Kita akan melihat dulu asal-usul hikayat supaya semakin paham berkaitan dengan pengertiannya. Ya, sastra rakyat Melayu itu dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama itu cerita asal-usul. Kemudian yang kedua cerita binatang, ini ada tanda bintang. Kemudian cerita jenaka, ada cerita penglipur lara dan pantun. Nah, hikayat adalah bagian contoh dari golongan cerita tersebut yang saya tandai dengan tanda bintang yang berkembang di Melayu. Itu sebabnya maka disebut sastra Melayu klasik. Contoh hikayat dikaitkan dengan asal-usul hikayat yang sudah disebutkan tadi, yang 5 itu. Nah, ada yang pertama hikayat Pelanduk. Ini adalah contoh cerita binatang versi Melayu yang pernah ditulis oleh C. Amis. Kemudian ada hikayat Mahasyodak. Ini merupakan contoh cerita jenaka versi di Aceh dinamakan Hendak, artinya pemimpin yang ideal. Kemudian ada beberapa lagi, di antaranya hikayat Awang Sulung Merah Muda, kemudian ada hikayat Malim Deman, dan hikayat-hikayat yang lainnya. Nah, hikayat-hikayat yang baru disebutkan itu merupakan golongan cerita penglipur lara versi Melayu yang diterbitkan oleh Winstead. Ini berdasarkan materi yang saya dapatkan dari buku mengenai sejarah kesusastraan Melayu klasik, ya, dari Dr. Liao Yok Fang, penerbitan Singapura. Nah, ada lagi hikayat Abdullah, karya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ini merupakan hikayat yang paling terkenal, banyak dibicarakan berkaitan dengan materi hikayat, ya, yang saya tahu. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke yang bagian berikutnya supaya makin jelas mengenai asal-usul hikayat. Dijelaskan di sini bahwa hubungan dagang Melayu dengan bangsa dan wilayah lain terjalin sehingga berpengaruh terhadap meluasnya kebudayaan, termasuk cerita-cerita yang berkembang. Nah, seperti India, Jawa, Arab, Persia, dan sastra Islam. Bahkan J.C. Van Leer dan G. Geudes J.C. mengatakan bahwa kaum Brahmana datang dan diundang oleh raja-raja sehingga meluaskan kebudayaan India. Ini jika berbicara pengaruh Melayu oleh India, ya. Kemudian kaum pelajar yang belajar ke India juga meluaskan kebudayaan India. Nah, ini berkaitan dengan budaya India yang berkembang dan berpengaruh terhadap hikayat itu. Ini melahirkan hikayat Ramayana yang pernah ditulis oleh Walmiki dan Mahabharata. Di India itu lahir dengan versi Melayu. Di antaranya judulnya itu hikayat Sri Rama, kemudian hikayat Pandawa 5, dan hikayat Pandawa Pancakelima.
Kemudian hubungan dagang Melayu dengan Jawa. Nah, di Jawa terkenal dengan cerita Panji. Nah, ke dalam sastra Melayu berpengaruh cerita Panji ini sehingga lahirlah hikayat Cekal Wanengpati, hikayat Panji Kuda Semirang, dan hikayat Panji Semirang di antaranya yang saya baca. Ini berikutnya dari Arab atau Persia ada hikayat Syahimardan versi Melayunya ya. Di dalamnya ada kisah tentang rukun Islam, arti sembahyang juga. Berikutnya ada sastra Islam berpengaruh terhadap sastra Melayu sehingga lahirlah hikayat Nur Muhammad, hikayat Mujizat Nabi, dan lain-lain. Dan pengaruh yang lain adalah cerita berbingkai. Ini berpengaruh sekali terhadap hikayat. Ya, kita lanjutkan, kita ke bagian yang lain, yaitu mengenai ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat diantaranya statis, artinya cerita dan susunannya tetap, termasuk bahasanya. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian lebih banyak tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Bersifat istana sentris atau berlatar belakang cerita kerajaan, kemudian mengandung kisah yang memiliki kemustahilan, bersifat kolektif dan komunal atau milik bersama karena memang banyak yang tidak diketahui pengarangnya, menggunakan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu klasik, bersifat edukasi, dan seringkali menceritakan kisah antara kebaikan yang menang dan melawan keburukan. Terakhir bersifat hayalan, ini hikayat ya. Kita lanjutkan unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Kalau ini secara umum saja berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik, sama halnya seperti cerita-cerita yang lainnya. Misalnya ini yang pertama ada alur, berupa rangkaian peristiwa dari awal, hikayat, gawatan, puncak, dan nelayan. Dan tentu ada penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, unsur yang lain dalam hikayat itu ada tema, sama seperti cerita-cerita pada umumnya, ada amanat, ada latar di sini, baik latar material dan latar sosial. Latar material merupakan lukisan latar belakang alam atau lingkungan di mana tokoh tersebut berada. Dan latar sosial. Di setiap hikayat ada hanya biasanya tidak detail menuliskan secara deskriptif ya penulisan latarnya. Oke, di sini ada latar, ada juga sebutan pelataran. Tekniknya di dalam menampilkan latar. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Di dalam teks hikayat itu biasanya hanya ada satu tokoh utama ya. Baik tokohnya itu datar atau tokoh yang bulat. Di sini ada penjelasan apa itu tokoh datar dan apa itu tokoh bulat. Berikutnya ada cara-cara menampilkan tokoh di dalam hikayat. Ada yang teknik analitik, ini sama saja dengan teks cerita yang lain, mau novel atau cerpen. Ada teknik dramatik. Ya, kalau teknik analitik itu tokoh diceritakan langsung oleh pengarangnya. Dan dengan teknik dramatik itu di antaranya melalui penggambaran fisik dan perilakunya, kemudian penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, bisa juga dengan penggambaran dialog tokoh, kemudian pengungkapan jalan pikiran tokoh dan penggambaran oleh tokoh lain. Ini adalah teknik dramatik. Sama seperti teknik perwatakan di dalam cerita yang lain, hanya ini teknik menyampaikannya saja ya. Pada materi sebelumnya, di materi cerpen juga ada berkaitan dengan hal ini tidak jauh berbeda. Nah, kemudian sudut pandang, ada yang berperan langsung sebagai orang pertama atau orang pertama pelaku utama. Orang pertama pelaku utama artinya
Dia sebagai pengarang, sebagai aku, dan sebagai orang yang menjalani konflik di situ ya, yang mengalami peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Itu adalah orang pertama pelaku utama. Dan ada yang orang pertama pelaku sampingan. Jadi dia hanya sebagai sampingan karena tokoh utamanya bukan dia sendiri. Jadi tokoh utamanya itu adalah orang ketiga, sementara orang yang pertama itu hanya pelaku sampingan ya. Jadi orang pertama pelaku sampingan. Itu adalah unsur intrinsik di dalam hikayat, sama seperti unsur intrinsik di dalam cerita pendek ataupun kisah yang lain. Kemudian kita akan melihat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang ada di luar cerita, yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri, atau berhubungan dengan luar sastra seperti tradisi, kebudayaan, lingkungan, pembaca sastra, bahkan kejiwaan mereka. Itu merupakan unsur ekstrinsik di dalam sebuah hikayat. Kita lanjutkan pada bagian yang lain adalah jenis hikayat. Nah, jenis hikayat ini berkaitan dengan asal-usulnya. Hikayat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan asalnya. Menurut kategori isi, hikayat menjadi beberapa. Ini ada India, asal Jawa, cerita rakyat, kemudian sejarah dan biografi, cerita Islam, dan cerita bertingkat atau berbingkai. Ini berkaitan dengan asal-usul tadi yang kita pelajari pada bagian awal ya. Selanjutnya kita lihat jenis hikayat berdasarkan kategori asal. Ada yang Jawa, ada Melayu asli, ada pengaruh Hindu, dan pengaruh Persia. Sekarang kita melihat nilai-nilai hikayat, sama seperti nilai yang lain. Ada nilai religius, keagamaan, kemudian nilai moral berkaitan dengan sikap, nilai budaya atau kebiasaan, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai estetika, dan nilai estetika, yaitu nilai keindahan ya yang terlihat di dalam cerita, baik dari penggunaan bahasa, latar, dan hal-hal lain yang ada di dalam cerita. Itulah nilai-nilai hikayat. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata sambung maka di awal kalimat, bahkan awal cerita. Nah, terkadang bukan sebagai simpulan. Jadi penggunaan kata maka itu sering sekali dipakai. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu dan kata-kata lama atau arkais. Dan terakhir, penggunaan kata-kata syahdan sebermula hatta, bermula kalakian dalam memulai cerita, bahkan paragraf baru di dalam satu cerita. Ini kebahasaannya. Oke, perbedaan hikayat dan cerpen. Kita perhatikan petikan naskah berikut. Nah, ini ada sebuah kutipan hikayat. Hikayat ini diambil dari buku Abdullah, Hikayat Abdullah. Ada yang berjudul Dari Hal Raja Farkohat. Saya menandai beberapa kata di sini ya. Ini merupakan kebahasaan yang digunakan di dalam hikayat. Ada sebermula kata, ini bagian-bagian yang berupa kata-kata. Ada yang dibulati putih, ada yang hitam, ada yang biru. Yang dibulati putih adalah kata-kata yang sering muncul. Hatta sebermula, nah di syahdan itu sering muncul di dalam tulisan hikayat. Kemudian yang dibulati hitam itu penggunaan kata maka tadi sering berulang-ulang disebutkan di situ. Itu merupakan ciri-ciri juga. Dan yang diberi tanda biru. Nah, ini adalah penggunaan kata-kata bahasa Indonesia tapi versi lama, yang belum ejaan yang disempurnakan ya. Baharulah misalnya dari baru, tahu, sahaya itu saya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian ini ada yang ditandai putih di sini. Kotak besar warna putih ini menunjukkan nilai yang dimiliki oleh tokoh ya. Ini adalah tokoh baik,
nilai moral yang diperlihatkan oleh tokoh Raja Farquhar. Jadi dari Raja Farquhar ini merupakan raja yang sangat disayangi lah oleh bangsa-bangsa yang ada di Melaka waktu itu. Ini adalah cerita tentang Raja Farquhar. Ada beberapa bagian tidak lengkap cerita ini, mengalir saja cerita ini ya, kisah-kisah yang dialami oleh Raja Farquhar. Tidak ada pemenggalan, kalaupun ada dialog tidak ada pemenggalan yang menunjukkan dialog seperti sekarang dalam cerita yang lain. Nah, ini berkata-kata lama, bahkan kita tidak tahu apa artinya. Ini arkais, batu menceritakan, itu mungkin menceritakan dicacaknya pejermal kabar, rupiah mungkin ya, menghumbankan. Ini ada kata-kata lama. Kemudian ada yang ditambah yang kuning, ini kata syahdan. Adapun kemudian daripada itu, kata-kata daripada itu merupakan ciri bahasa Melayu asli ya. Jadi diingatkan dulu zaman Presiden Soeharto ini sering menggunakan kata-kata daripada. Jadi sebetulnya itu ada begitu ya. Itu merupakan bagian dari penggunaan bahasa Melayu lama. Nah, sekarang kita lihat petikan cerpen, akan sangat berbeda ceritanya ketika kita membahas cerpen. Di sini ada Ratna Indraswari Ibrahim, judulnya namanya Masa. Hanya 1-2 halaman saja yang saya petik. Tidak ada kata yang sulit dipahami di sini. Umum saja mengalir. Kemudian ada sedikit kalimat yang saya tandai warna putih, diberi kotak, dalam malam yang hujannya rintik-rintik itu. Nah, ini di diskotik Hungar Bingar. Nah, ini cerita tentang pendeskripsian situasi ya, pendeskripsian latar. Berbeda dengan hikayat, pendeskripsian latar jarang ditemukan, walaupun ada beberapa hikayat yang menunjukkan itu. Tapi kalau cerpen itu betul-betul menceritakan yang mengalirnya itu tidak dalam kurun waktu yang panjang ya, tapi kurun waktu yang pendek tapi dibuat detail gitu. Jadi sehingga latar atau settingnya dijelaskan. Nah, kita lanjutkan. Ini ada salah satu cerpen lagi karya Joni Aryadinata, Kastil Angin Menderu. Di sini betul-betul diperlihatkan lagi pendeskripsiannya. Kemudian penggunaan katanya umum lah. Dialog-dialog ditulis dalam bentuk alinea atau paragraf tersendiri. Ada penjelasan di sini pendeskripsian latar yang lengkap sebagai gambaran ide pengarang melalui teknis descriptive language gitu ya. Ya, ini adalah contoh petikan cerpen dan contoh petikan salah satu hikayat. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara cerpen dan hikayat berdasarkan hasil analisis yang tadi. Untuk hikayat nih yang pertama, menggunakan bahasa Melayu lama ya. Kemudian cerita mengalir seperti dongeng, tidak banyak mendeskripsikan latar. Terus kisahan dalam kurun waktu yang panjang dan bahkan kisah bersambung-sambung. Ini hikayat ya. Kemudian yang berikutnya, ciri cerpen. Kalau cerpen menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan dan kosakata sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian menceritakan persoalan baru dalam kehidupan modern, meskipun latar kisah lama tapi disesuaikan dengan gaya bahasa Indonesia sekarang. Kisahan dalam kurun waktu yang pendek. Kemudian terakhir, pendeskripsian latar yang lengkap dengan gambaran ide pengarang melalui teknik descriptive language. Ini ciri-ciri cerita pendek. Kelihatan sekali perbedaannya jelas antara cerpen dan hikayat ya. Begitupun isinya pasti kalau cerpen itu menceritakan hal yang baru, sedangkan hikayat menceritakan hal yang bersifat kisah-kisah lama. Sangat mencolok perbedaannya antara cerpen dan hikayat. Nah, itulah mengenai hikayat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.